Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Seperti janji Ustazah kemarin, kita lanjut tetap pada tema 4. Jadi siapkan dulu LKS tema 4 kalian. Kemudian kita akan belajar tentang SPDP. Ada 3 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama itu mengenai perbedaan lagu yang bertangga nada mayor sama lagu yang bertangga nada minor, tapi lebih fokus ke bagaimana menyanyikannya, bagaimana mempraktekannya. Terus yang kedua kita akan belajar mengenai properti tari, terus pola lantai pada tari, kemudian menciptakan gerakan-gerakan sederhana dalam sebuah tarian. Terus yang terakhir mengenai gambar cerita. Oke, 3 materi itu sebenarnya sudah kalian pelajari sejak awal, karena materi SPDP kita itu memang cuma 3 materi itu aja, yaitu tentang yang pertama tadi tentang tangga nada mayor minor, terus pola tari, properti tari, sama yang terakhir adalah gambar cerita. Memang sejak awal semester kita sudah mempelajari itu, jadi sudah yakin kalian sudah sangat hafal mengenai itu, sangat paham. Tapi nanti kita akan belajar lebih dalam lagi ya, dan semoga bermanfaat. Pertama, kita buka dulu LKS pada halaman 24. Maaf ya, Ustazah agak bisik-bisik karena anaknya Ustazah tidur, jadi mungkin Ustazah wajahnya nanti atau matanya nggak fokus kepada kamera. Yang penting Ustazah masih tetap menerangkan. Semoga kalian tetap bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Buka dulu LKS tema 4-nya. Kalau belum siap dengan LKS-nya, di pause dulu videonya, terus kalian siapkan LKS tema 4. Kalian buka pada halaman 24-25. Nih. Di sini kita akan belajar menyanyikan lagu yang bertangga nada mayor dan minor. Perbedaannya kayak apa sih? Seperti yang pastinya sudah kalian ketahui insyaallah, bahwa lagu yang bertangga nada mayor itu lagu yang bersemangat. Biasanya kalau kita nyanyikan, kita itu mengimprovisasinya itu dengan sesuatu yang lebih semangat, dan biasanya jauh lebih sulit daripada mengimprovisasi lagu tangga nada minor. Karena kalau lagu kebangsaan kan ada 2 jenis juga, ada lagu kebangsaan yang bertangga nada mayor dan lagu kebangsaan yang bertangga nada minor. Untuk lagu kebangsaan yang bertangga nada mayor itu kita agak sulit mengimprovisasi, karena salah-salah justru kita menyalahi nadanya sendiri. Tapi kalau lagu kebangsaan yang bertangga nada minor itu jauh lebih mudah untuk kita improvisasi. Ya, kalau yang di LKS kalian, kita bahas yang di LKS kalian dulu. Di sana contoh lagu yang bertangga nada mayor itu Lihat Kebunku. Ya, jadi menyanyikannya harus dengan gembira. Kalau kalian mempraktekkan menyanyikan lagu tangga nada mayor tapi ekspresinya seperti ini, contoh, lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih, misalnya anaknya pemalu ya, lihat kebunku penuh dengan bunga. Itu kalian hanya menyanyikan saja tetapi tidak menunjukkan ciri-cirinya secara benar. Jadi kalau kalian mau mempraktekkan lagu yang bertangga nada mayor atau minor, kalian juga harus mengekspresikan sesuai dengan ciri khasnya. Jadi tadi misalnya di LKS kalian itu lihat kebunku, jadi kalian hanya harus ceria, harus sesuai dengan karakter lagu yang bertangga nada mayor.
Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah gitu. Jadi ekspresinya kelihatan bahwa lagunya itu lagu yang gembira, lagu yang bersemangat gitu, bukan lagu yang malu-malu, bukan lagu yang datar gitu, tapi benar-benar lagu yang bersemangat. Jadi ketika kita mempraktekannya, maka ekspresi kita juga harus menunjukkan bahwa lagu tersebut memang lagu yang masuk dalam kategori bertangga nada mayor. Contoh yang berikutnya untuk lagu yang bertangga nada minor di LKS kalian itu ada Bintang Kecil sama Syukur. Tapi dua-duanya memiliki emosi yang berbeda. Emosi yang berbeda. Kalau yang Bintang Kecil itu menggambarkan perasaan kagum pada ciptaan Tuhan. Terus kalau yang Syukur itu menandakan rasa syukur, kelegaan hati bahwa Indonesia tuh sudah merdeka kayak gitu. Jadi sama-sama minor, sama-sama mendayu-dayu, tetapi memiliki gambaran perasaan yang agak berbeda. Itulah mengapa untuk minor itu jauh lebih mudah untuk kita improvisasi daripada mayor, karena mereka lebih ke mengekspresikan sesuatu yang berkaitan dengan perasaan dan juga pikiran gitu ya. Contohnya di sini Bintang Kecil, bintang kecil di langit yang tinggi. Jadi kita bisa sedikit mengimprovisasi nadanya, kayak bintang kecil di langit yang tinggi. Boleh. Jadi kita bisa mudah mengimprovisasikannya dan tidak akan membuat lagu itu menjadi bukan lagu yang bertangga nada minor, tapi tetap lagu yang bertangga nada minor karena mendayu-dayunya tetap dapat. Terus seperti yang saya sampaikan tadi, kalau tangga nada mayor tuh agak susah diimprovisasi. Contohnya lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, itu Ustadzah sering banget nemuin bukan nemuin ya, memang sering banget regu kor kita kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya itu suka dicengkok, padahal tidak boleh. Kebanyakan nadanya tuh seriously tuh beneran nggak boleh dicengkok. Contohnya pada yang ini, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Itu biasanya dinyanyikannya dicengkok kayak gini, marilah kita berseru. Itu nggak boleh, jadi kita harus tegas karena Indonesia Raya itu lagunya itu tegas, lagunya itu bersemangat, seolah-olah kita tuh pengen merdeka nih. Kita tuh harus bersatu supaya Indonesia merdeka nih, itu semangat, jadi tegas, jadi nggak boleh ada yang mendayu, tapi seringnya dinyanyikan dengan mendayu gitu oleh regu kor gitu. Jadi next time kalau misalnya sudah normal kembali, suatu saat kalian ditakdirkan menjadi regu kor, ingat ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya ada bait itu tadi, tolong jangan dicengkok ya. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Jangan menyanyikan seperti ini. Marilah kita berseru. Don't do that. Oke, itu salah satu contoh ketika kita harus menyanyikan lagu bertangga nada mayor dan bertangga nada minor, bahwa mengekspresikan lagu bertangga nada minor jauh lebih mudah, mengimprovisasinya juga jauh lebih mudah daripada lagu bertangga nada mayor, utamanya untuk lagu-lagu nasional. Tadi yang lagu nasional ya, sekarang sudah kasih contoh yang lagu nasional bertangga nada minor yang bisa kita improvisasi. Kayak misalnya lagu Syukur deh, yang contoh di LKS. Kan kalau kita nyanyikan normalnya sesuai banget gitu kan,
sorry ya Ustazah, nada rendah itu susah, tapi I will do the best buat kalian. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Terus kalau mau kita improvisasi bisa dan tetap sesuai, contohnya seperti ini. Sebenarnya nyanyi nggak boleh merem ya, tapi saya bukan penyanyi profesional. Kalian fokus pada nadanya aja ya. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Beda kan dari yang pertama sama contoh yang kedua, tapi tetap tidak mengubah lagunya dan tetap sesuai dengan karakter dari tangga nada minor. Contohnya gitu. Jadi saya ulangi lagi, yang kalau kita nyanyikan bener-bener plek tiplek, nggak ada bedanya. Contohnya, dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Nah, kalau mau kalian improvisasi tetap bertangga nada minor, itu mudah banget. Contohnya ini, contohnya yang diimprovisasi, bisa kita lebih mendaya-dayakan lagi. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Beda kan? Jadi agak ada jedanya. Boleh, dan jauh lebih mudah diimprovisasi untuk lagu bertangga nada minor daripada mayor. Selanjutnya, silahkan kalian buka pada halaman 47 mengenai memperagakan penggunaan properti tari. Jadi anak-anak Indonesia tuh kaya banget dengan budaya. Salah satunya itu keseniannya, seni tari khususnya itu banyak banget seni tari. Kalau kalian, mungkin kalian nggak tahu kali ya, Ustazah yakin 90% dari kalian tuh nggak tahu bahwa di Demak itu ada sanggar tari. Lokasinya kalau nggak salah di Kadilangu, sudah lupa namanya sanggar apa. Dan nggak cuma satu aja, ada beberapa, sama ada komunitas seniman juga di Indonesia, termasuk penari ya, seniman untuk tari itu ada. Dan biasanya kalau ada tamu penting datang ke Demak, itu yang penari-penari itu nanti akan dihubungi untuk latihan dan juga menyambut tamu penting tersebut dengan tarian tradisional. Biasanya yang digunakan itu kalau nggak salah tari serimpi ya, serimpi apa gambyong gitu. Karena Ustazah punya teman sama saudara sepupu yang memang penari juga. Jadi kalau ada tamu yang datang, tamu penting, biasanya tamu asing atau presiden. Tapi presiden pernah ke Demak enggak ya? Ya pokoknya tamu penting datang ke Demak itu nanti disambut sama tarian. Nah biasanya itu dipentaskan di kabupaten. Jadi kalian mungkin nggak akan bisa lihat kecuali kalian termasuk undangan. Karena kan acaranya di dalam ya, dan kita nggak pernah tahu kan kegiatan-kegiatan apa yang ada di kabupaten. Sebagai warga Demak kita jarang tahu karena kan kita lewat aja. Kita juga sering nggak tahu kalau ternyata ada beberapa kali pementasan di Demak, kan kita jarang tahu ya untuk tari. Dan kalau di Jawa Tengah sendiri itu pementasan tari yang mungkin bisa kalian saksikan sebagai pembelajaran. Misal kalian jalan-jalan, ini lokasinya itu di daerah yang sering dikunjungi sama kita, sudah yakin kalian suka banget tempatnya, yaitu Jogja. Jadi
kalau kalian ke Jogja, Ustazah sarankan mampir ke Candi Prambanan malam hari. Di sana biasanya ada jadwal untuk sendera tari Ramayana. Apa itu sendera tari? Sendera tari itu drama, tapi dramanya itu dalam bentuk tarian. Sendera tari Ramayana menceritakan tentang Rama dan Sinta. Kalau yang Ustazah tonton itu dulu judulnya adalah Sinta Obong. Nah, di sana mereka itu pakai properti yang hampir sungguhan. Kayak misalnya ketika kisahnya, mungkin yang udah tahu kisahnya ya, yang belum tahu ya nggak apa-apa lah, nanti bisa searching kisah Sinta Obong gitu ya. Itu biasanya ada di pembelajaran bahasa Jawa, cuman tingkat SD atau SMP Ustazah nggak begitu paham. Kemungkinan SMP sih, kemungkinan itu. Sinta Obong itu kan ceritanya si Sinta itu menjatuhkan diri di kobaran api. Nah, mereka tuh bener-bener pakai properti kayak kayu, terus kayak beberapa daun-daun kering gitu, beneran pakai api, dan apinya beneran nyala gede gitu di panggungnya, tapi bagian belakang gede banget. Terus yang Rama waktu memanah rusa emas kalau nggak salah, waktu memanah itu memanah rusa emas itu apa ya, sudah lupa. Pokoknya mereka tuh bener-bener propertinya tuh beneran panah, dan ujung panahnya tuh beneran ada apinya. Nah, itu salah satu properti tari tuh bener-bener mendukung pentas tari, jadi kelihatan kayak bener-bener menarik karena seperti nyata gitu. Apalagi kalau pementasan tarinya itu berupa sendera tari, itu wow. Kalau pentas tari biasa kayak serimpi, gambyong, itu kan mungkin 5-10 menit ya waktunya, tapi dan itu tariknya itu bercerita, tapi kadang kita belum tentu memahami maknanya. Cuman kalau sendera tari itu bener-bener kita tuh ngelihat drama tapi bentuknya tari, dan itu wow banget. Jadi saya sarankan kalau kalian ke Jogja, please kalian bisa lihat sendera tari Ramayana di Prambanan. Nggak tahu sekarang kayaknya masih ada ya. Sekalian kalian bantu melestarikan dengan ikut menonton. Dulu sih biayanya 60.000 per orang, itu pun yang kursi biasa aja. Tapi it's okay karena ada kaitannya juga dengan pola tari ya. Pola tarik mereka itu variatif dan banyak banget. Jadi setiap penonton mau yang biasa aja, VIP, VVIP, semuanya bisa benar-benar menikmati sendera tarinya dengan luar biasa. Jadi properti itu benar-benar mendukung, dan ketika propertinya itu benar-benar hampir perfect, hampir beneran, itu ketika kita nonton tuh kayak wow gitu, kayak wow gitu loh. Tapi apakah kita boleh menggunakan properti tari yang nggak sesungguhnya? Boleh kok. Banyak tarian, misalnya tari merak itu untuk sayapnya itu nggak pakai sayap yang sayap ibu peri gitu, enggak. Sayapnya itu bisanya pakai lendang yang tipis. Kan lendang macam-macam ya, ada yang sampur itu yang diikat di pinggang, atau pakai apa namanya, seperti kain apa ya, kain yang apa tipis itu loh, jadi kayak ada gambar bulu meraknya gitu. Jadi nggak beneran bulu merak, tapi cuman gambar bulu merak. It's okay, nggak apa-apa. Terus juga kadang kita bisa bikin properti sederhana ala kita, kayak misalnya tari apa kemarin yang perang, ayo sudah lupa, tari yang menceritakan perang itu loh. Nah, kalian bisa bikin pedang-pedangan dari kardus, nggak beneran pedang gitu loh ya. Meskipun sendera tari Ramayana pun pedangnya nggak pedang asli, tapi kan bisa dibuat dari benda tumpul tapi dibikin agak tipis, cuman aman gitu buat gerakan-gerakan aman, gak akan melukai, tapi kan bener-bener hampir mirip pedang yang asli.
Tapi kalau kita bisa kok bikin yang sederhana, tidak masalah ya, kayak misalnya jadi dari kardus atau apa gitu. Bisa dilihat nih, ini propertinya cukup selendang. Biasanya gerakan ini tuh gerakan terbang biasanya. Terus payung juga belum tentu kita pakai payung yang seperti ini, atau payung yang biasanya kalian pakai untuk apa namanya, untuk ujian juga enggak. Kita bisa bikin dari kertas, sederhana aja bisa. Kipas juga kita bisa bikin dari kertas atau kardus atau karton bisa. Jadi propertinya itu enggak harus benar-benar properti yang sebenarnya, tapi kita bisa bikin sendiri dari benda-benda yang sederhana gitu ya. Terus selanjutnya kalian bisa buka pada halaman 59. Itu ada pola lantai pada tarian. Jadi Ustazah sebenarnya mau kasih contoh, tapi personelnya di rumah nggak ada. Jadi dalam satu tarian itu sebenarnya biasanya itu ada berbagai pola lantai tari yang digunakan. Jadi nggak monoton, nggak terus misalnya dari awal sampai akhir 10 menit itu pakainya pola lantai horizontal terus, enggak. Jadi ada gerakan-gerakan yang kadang horizontal, kemudian adegan berikutnya bisa diagonal, adegan berikutnya itu bisa melingkar gitu. Jadi dalam satu pentas tari itu pasti ada lebih dari satu pola lantai. Cuman untuk tarik saman yang waktu apa ya, olahraga yang bisa itu apa, bisa lupa, SEA Games ya, SEA Games kalau nggak salah. Itu kan pembukaannya itu ada tari ya, itu tari saman apa ratu apa yang satunya ya, sudah agak lupa. Itu kayaknya pola lantai yang dipakai cuma satu, karena mereka gerakannya cuma duduk aja berjejer berkelompok, dan polanya kalau nggak salah yang dipakai itu pola horizontal. Itu tok dari awal sampai akhir. Kayaknya khusus untuk tarian dari Aceh biasanya pola lantainya sedikit, bahkan mungkin hanya satu pola lantai aja. Untuk tarian yang lain kebanyakan itu menggunakan lebih dari satu pola lantai. Selanjutnya kita buka pada halaman 64. Itu menciptakan gerak tari sederhana. Ustazah akan kasih contoh. Alhamdulillah Ustazah punya pengalaman menari waktu SMP sama SMA sedikit. Jadi Ustazah akan kasih contoh menciptakan gerak tari sederhana. Kalau yang pada di LKS itu adalah gerak terbang ya. Gerak terbang itu kita cukup pakai sampur aja. Kalau kalian nggak tahu sampur itu kayak selendang, tapi itu bukan selendang, itu selendang khusus. Kayak ya mirip selendang tapi bukan selendang, itu khusus banget buat nari. Biasanya diikat di pinggang dan itu panjang banget, panjang, ringan, dan biasanya warnanya tuh cerah banget. Ada yang warnanya merah banget, ada yang warnanya merah kuning banget. Bisa kok didapat di pasar, banyak orang jualan sampur. Tanya aja, misal kalian pengen nari, misal daftar ke sanggar pengen latihan nari, pasti nanti disuruh beli sampur, atau mungkin dijual sampur di situ juga. Kalau enggak ya kalian bisa cari di pasar beli sampur, nanti ada orang jualan sampur. Saya lupa harganya, udah lama soalnya. Biasanya kalau terbang pakainya sampur kayak gini, kelihatan nggak? Nah, kalau gerakan yang lain, contohnya gerakan bercermin. Ini dari pengalaman Ustazah ya. Gerakan bercermin, kalian bisa tirukan. Jadi tangan seperti ini. Sudah? Oke, kalau sudah, gerakan seperti ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, bisa. Sekarang sambil kepalanya diserong, sambil senyum tuh lihat tangannya. Terus nanti gantian serong seperti ini, kanan kiri kanan kiri. Contoh ya, gerakan bercermin. 1, 2, 3,
Maaf ya, tadi ada sedikit gangguan. Kita lanjutkan ya. 1, 2, 3, 4. Jadi gerakan bercermin. Terus ada lagi gerakan merias wajah. Seperti ini tangannya. Seperti ini. Untuk tangan biasanya kalau tarik itu ada yang begini, ada yang tengah yang dimasukkan ke dalam, ada yang sini dimasukkan ke dalam. Kayak gini. Di sini gerakan memandang. Kayak gini. Jari telunjuknya yang di bawah, jempol di atas, bisa ya. Gerakan memandang, tuh 1, 2. Maaf ya agak terbatas ya, Ustazah ngasih contohnya ya. Kalau kita di kelas bisa lebih jelas lagi contohnya. Selanjutnya gerakan seperti yang Ustazah sampaikan, merias wajah. Ini cermin. Jadi cerminnya seperti ini. Cermin, tangannya begini, sudah oke segini ya. Oke, tempelkan sedikit, nggak usah nempel, kayak gini, terus gerakan seperti ini. Yang ini ke sini, yang ini mendekati mata di alis. 1, 2, 3, diputer. Set. Bisa? Coba ya. 1, 2, 3, puter. Set. Itu gerakan merias diri ya. Bisa ya contohnya, bercermin. 1, 2, 3, bercermin. Terus gerakan merias wajah. 1, 2, 3, terakhir putar. Set. Jika kita ngerias wajah gitu, itu salah satu gerakan tari juga. Kalau terbang gampang ya, kalau bisa praktekin pakai lendang biasa juga nggak masalah. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi yang ketiga tentang gambar cerita. Di LKS kalian halaman 80 itu ada cerita tentang siapa tadi, si Muti, Betty, sama Emmy. Semua ya, Muti, Betty, Emmy. Contohnya gambar cerita seperti ini. Gambar cerita kan macam-macam. Nah, kalau yang di LKS kalian ceritanya panjang gini, gambarnya hanya beberapa. Jadi setiap 2 paragraf kayaknya mewakili 1 gambar. It's okay, nggak masalah. Dan tidak semua adegan ada gambarnya. Jadi ini termasuk gambar cerita yang biasa aja. Beda sama komik juga masuk gambar cerita, tapi bentuknya tidak seperti ini. Kalau yang ini kan pertama pada paragraf 1 ke 2 itu kayak memperkenalkan siapa sih si Betty itu. Jadi di gambarnya tuh digambarkan Betty. Jadi kita bisa membayangkannya nggak susah. Oh, Betty seperti ini. Oh, Betty ternyata seekor semut yang kayak begini bentuknya gitu. Jadi lebih mempermudah kita membayangkan gitu. Nggak kayak SpongeBob, kayaknya imajinasi. Kelihatan nggak pelanginya di sini? Nggak kelihatan, emang nggak ada. Oke, lanjut. Kayak misalnya yang kedua, ketika ada adegan penting, ketika Betty ketemu sama siapa tadi, Muti. Ketika Betty ketemu sama Muti, iya ya, ketuker deh Ustazah. Tokoh utamanya Muti ketemu sama Betty. Jadi adegan yang kedua itu ketika Muti ketemu sama Betty si belalang. Jadi gambarnya itu ketika adegan-adegan penting saja untuk gambar cerita ini. Terus berikutnya, adegan penting berikutnya adalah ketika si Muti dijahatin sama Emmy dan kawan-kawannya Emmy. Jadi adegan penting itu yang digambar. Terus akhirnya adegan penting lainnya adalah ketika si Muti terseret arus, sempat pingsan dan ditolong sama Emmy.
ditolong sama Betty si belalang tadi. Adegan penting aja yang digambar. Terus ada adegan banjir juga, itu juga penting ketika Emmy menyadari bahwa dia salah karena ketika banjir dia ditolong sama si Muti. Terus yang terakhir akhirnya si Betty sama si Muti sama si Emmy jadi temenan baik karena Emmy menyadari kalau dia pernah salah sama Muti dan Muti tetap baik sama Emmy. Itu adegan-adegan penting. Tapi kalau di komik itu kan agak beda ya. Komik webtoon itu agak beda. Kalau di komik sama webtoon gambarnya tuh banyak, kalimatnya sedikit, dan setiap adegan itu ada gambarnya. Contoh misal Ustazah Nurul masuk ke kelas, lagi buka pintu kelas kan, adegan tangan Ustazah pegang gagang pintu digambar, terus ditulis yang lurus, terus pas adegan Ustazah neken itu gagang pintu ceklek gitu digambar juga, terus dikasih tulisan ceklek gitu. Terus waktu Ustazah buka pintunya ada juga gambarnya srek gitu, ada tulisan srek gitu. Terus ketika Ustazah mengucapkan salam ada gambarnya Ustazah gitu ya. Tolong dibayangkan gambarnya Ustazah yang cantik ya, jangan bayangkan Ustazah yang jelek ya. Assalamualaikum anak-anak gitu, itu juga ada gambar Ustazah gini. Terus ada tulisan Assalamualaikum anak-anak. Terus ada gambar ketika kalian menjawab salamnya Ustazah, Waalaikumsalam Us gitu. Jadi setiap adegan per adegan itu meskipun kecil, detail itu digambar kalau di komik. Tapi kalau digambar cerita yang ini, contoh kalian, meskipun sama-sama termasuk gambar cerita, tapi kalau yang ini itu hanya per adegan penting saja yang digambar. Itu selanjutnya pada halaman 91, membuat gambar cerita. Kalau mau buat gambar cerita, kalian itu pertama harus menentukan ide dulu, mau cerita kayak apa dulu, tokohnya siapa, karakternya kayak apa. Kalau mau bikin tokoh dari hewan juga harus tentukan nih, kayak aku mau bikin gambar cerita lakonnya singa misalnya, jadi kan harus bayangin, tapi singanya singa yang ungu gitu kan. Kalian juga harus bayangin gimana gambar singa yang unyu, jangan sampai kalian gambar singanya yang singa serem. Itu juga perlu diperhatikan karena karakter dalam sebuah cerita itu sangat penting. Kalau kita menggambarkan sebagai singa yang unyu, ya benar-benar kita gambarnya harus yang unyu. Jadi harus ada perpaduan antara keahlian menggambar sama ide cerita, harus ada perpaduan itu gitu. Siapa tahu di antara kalian ada yang berbakat untuk itu. Kemudian mempelajari ceritanya, kayak apa nanti ceritanya, apa yang akan terjadi sama si singa gitu. Terus apakah dia akan punya musuh, apakah dia akan jadi singa yang kalahan terus, apakah dia akan jadi singa yang baik hati, apakah alur ceritanya selalu menyenangkan, apakah ada alur cerita yang menyedihkan. Itu juga harus kita pikirkan gitu, karena itu akan menentukan menarik tidaknya cerita itu. Selain gambarnya ya, alurnya dulu gitu. Karena kalau kita nggak tahu alurnya, kita nggak bisa bayangin gambarnya. Misal aku pengen ada adegan singa yang unyu itu tiba-tiba ketemu sama manusia yang baik hati. Kalau kita nggak menentukan alur ceritanya, kita nggak bisa bayangin nanti gambarnya gimana, ketemunya di mana, apakah di taman, gambar tamannya seperti apa. Itu benar harus difikirkan banget. Terus mempelajari tokoh tadi sudah ya, selanjutnya alur cerita juga sudah. Terus mulai gambar nih, gambar cerita itu gambarnya macam-macam. Kalian bisa pakai pensil, spidol, krayon, terserah kalian. Apakah bisa bermanfaat, terus apakah bisa menghasilkan? Bisa. Kalau kalian kirim ke majalah kayak majalah Bobo, koran, itu bisa kalian kirim. Coba aja kirim koran yang ada ke gambar ceritanya, atau majalah yang ada gambar ceritanya. Itu biasanya nanti ada keterangan kalau ingin mengirim gambar kemana, itu biasanya ada. Karena sudah dulu pernah nyoba ngirim tapi gagal. Seriously, saya pernah coba dulu tapi gagal, tapi nggak masalah, biasanya ada. Kalau kalian punya keahlian untuk itu, manfaatkan, bikin cerita yang menarik, mengedukasi. Yang mengedukasi itu artinya
memberikan manfaat atau memberikan ilmu tentang cerita-cerita yang baik, menarik, atau lucu, atau horor juga boleh. Kalian maunya kayak gimana? Terus kalian coba kirim tuh, siapa tahu gambar kalian suatu saat akan dicetak, dan itu sangat menghasilkan. Nanti kalian akan dapat fee itu hasil dari gambar kalian, karena gambar kalian sudah dicetak untuk dilihat banyak orang, jadi kalian akan dapat fee dari perusahaan tersebut. Bisa dicoba kok gitu. Atau kalau yang keren sekarang tuh biasanya di Android atau iPhone itu ada aplikasi khusus. Biasanya kita juga bisa download aplikasinya di Play Store, itu ada menggambarnya ya. Biasanya kalau ada tab yang khusus yang harganya mehong itu agak mahal, itu kan ada pensilnya ya, ada pensilnya, kita gambar yang bagus, bisa jadi komik digital atau webtoon bisa. Kalau mau jadi webtoonis monggo silahkan, atau komikers, karena kan komik ada yang dicetak itu ada, boleh. Itu ada yang menggambarnya secara manual, ada yang menggunakan aplikasi tertentu di komputer iPhone atau Android atau tab gitu. Itu keahlian, siapa tahu di antara kalian ada yang punya keahlian itu dan kalian mau mengembangkan. Ustazah doakan kalian sukses, oke? Karena orang sukses itu banyak caranya, banyak jalan. Oke, setelah itu sudah, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan untuk SPDP kali ini. Nanti setelah ini akan ada video lagi tentang pembelajaran tema 5, subtema 2 dan subtema 3. Kenapa per sub? Itu karena kemarin Ustazah Nova sudah memberikan pembelajaran pada kalian. Yang kelompok pertama itu di hari Rabu kalau nggak salah, terus yang kelompok 2 itu dari Sabtu, yaitu subtema 1. Jadi Ustazah melanjutkannya per sub juga. Nanti Ustazah lanjutkan subtema 2 dan subtema 3. Oke, nantikan video Ustazah selanjutnya. Begitu juga video matematika. Meskipun sudah diterangkan Ustazah Nova sedikit, Ustazah akan terangkan lagi, karena khusus matematika itu benar-benar harus diulang-ulang ya, karena sudah cukup lama kalian tidak belajar matematika sedetail yang seharusnya. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau video kali ini banyak kurangnya. Ustazah sering lirik ke arah sana karena sambil nungguin anak yang tidur. Ustazah mohon maaf karena suaranya juga harus bisik-bisik, tidak begitu keras. Semoga nanti kalian bisa mendengarkan dengan jelas. Kalau kalian kesulitan mendengarkan dengan jelas, kalian bisa menggunakan headset. Semoga bermanfaat apa yang Ustazah sampaikan. Semoga kita bisa segera bertemu. Insya Allah sebentar lagi kita akan bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.